Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Riza Albana, yang kedua ada Diva Nur Fadila, yang ketiga ada Fathur Rahman. Kami akan membahas tentang perusahaan multinasional. Ini adapun isi-isi dari perusahaan multinasional dari kami, yaitu ada pengertian, ada karakteristik, keuntungan perusahaan, kekurangan, dan yang terakhir adalah contoh. Adapun pengertian perusahaan multinasional yaitu perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Tetapi saham yang dimiliki di dalamnya dikendalikan oleh perusahaan induk. Berdasarkan modal kepemilikannya, pergerakan fungsi keseluruhan kebijakan perusahaan bergantung kepada perusahaan induk dan bagian dari manajemen harus berasal dari perusahaan induk perusahaan tersebut. Lalu ada karakteristiknya dari perusahaan multinasional, yaitu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Yang kedua ada teknologi canggih. Yang ketiga, kontrol terhadap modal. Yang terakhir adalah sistem manajemen dan distribusi secara global dan menyeluruh. Adapun keuntungan perusahaan multinasional yaitu ada keuntungan mata uang asing karena membuka cabang di berbagai negara menyebabkan kultur mata uang asing yang beragam. Dan yang kedua, mengurangi kegiatan pervaluta asingan. Yang ketiga, memodernisasi segala lini. Karena perusahaan multinasional bergerak di bidang global, maka teknologi-teknologi yang digunakan akan mempengaruhi pada perkembangan negara yang ditumpangi oleh perusahaan ini. Dan yang terakhir tentunya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Kekurangan dari perusahaan multinasional. Di sini kami ada 4 poin. Yang pertama yaitu dapat mematikan perusahaan lokal. Seperti contoh, perusahaan-perusahaan lokal seperti contoh ayam Popeye akan kalah jika disandingkan dengan perusahaan global raksasa sejenis McD dan KFC. Yang kedua, mengekspor keuntungan. Maka induk perusahaan multinasional mencari keuntungan sebesar-besarnya yang akan mereka raup demi mencapai visi misi perusahaan tersebut. Yang ketiga ada dampak terhadap budaya dan sosial. Seperti contoh terhadap perusahaan multinasional yang berada di Eropa akan berbeda kultur budaya terhadap Asia. Maka dari itu terdapat akulturasi budaya yang dimana perusahaan tersebut memiliki pergeseran budaya. Dan yang terakhir ada dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Tidak dipungkiri perusahaan-perusahaan besar juga mempengaruhi kerusakan lingkungan. Seperti contoh perusahaan-perusahaan seperti Shopee dan lain sebagainya membuka kantor-kantor yang berada di Indonesia yang menyebabkan beberapa lahan penghijauan dapat dialihfungsikan sebagai kantor serta penggunaan AC yang dapat berpengaruh kepada atmosfer bumi. Yang terakhir ada contoh perusahaan
Di sini saya mengambil contoh perusahaan besar seperti KFC. KFC adalah salah satu perusahaan waralaba yang berasal dari Yum Brand Inc. Perusahaan ini bergerak di bidang konsumsi global yang didirikan di Amerika Serikat. Perusahaan ini sangat tidak asing di telinga kita karena banyak sekali cabang yang telah didirikan di Indonesia. Perusahaan ini disebut perusahaan multinasional karena perusahaan ini berpusat di Amerika dan menjadi sebuah konsumen global, yang dimana perusahaan tersebut mengambil keuntungan yang dipergunakan untuk perusahaan induknya di Amerika. Oke, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.